Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kobi, kelas online biologi Zada Edu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang protista, ya. Tapi pada video kali ini kita fokus membahas tentang satu kelompok, ya, satu kelompok protozoa, ya, yang cukup populer, ya, di kalangan kita manusia, ya, yaitu kelompok Plasmodium, ya. Jadi jenis Plasmodium ini sangat populer di kalangan manusia karena menyebabkan penyakit malaria, ya. Sebetulnya Plasmodium ini, ya, ini kan genus, ya. Jadi jenisnya ada banyak, ya. Jenisnya ada banyak, ada 100 lebih, ya. Di sini dikatakan ada kurang lebih sekitar 156, ya, spesies dari Plasmodium. Namun yang populer, ya, itu ada 4 yang biasanya sangat populer di kalangan medis, yaitu Plasmodium falciparum, ya, kemudian Plasmodium malariae, dan kemudian Plasmodium ovale, serta Plasmodium vivax, ya. Ini 4 jenis Plasmodium yang sangat populer dan terkenal menyebabkan penyakit malaria, ya. Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, dan Plasmodium vivax. Ya, walaupun ada satu lagi, yaitu Plasmodium knowlesi, ya, tapi ini kurang dipelajari, ya. Baik, kita langsung saja, ya. Jadi kita harus ingat nih, terutama 4 jenis Plasmodium ini, ya, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax. Ini 4 jenis Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria, ya. Nah, kita pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana siklus hidup, ya, dari Plasmodium ini, ya, Plasmodium yang menyebabkan penyakit penyakit malaria, ya. Nah, ini siklus hidupnya, ya. Baik, ya, kita mulai mungkin dari sini, ya. Ini nomor 1. Nah, perlu diketahui, ya. Jadi Plasmodium tadi, ya, Plasmodium vivax ataupun Plasmodium falciparum ataupun Plasmodium ovale ataupun Plasmodium malariae, ya, itu ini kan merupakan jenis dari protozoa, ya. Dan mana kita ingat protozoa itu merupakan kelompok dari protista, ya. Jadi protista itu ada beberapa kelompok, ada yang mirip hewan dikenal dengan istilah protozoa. Protozoa juga ada banyak kelompoknya, ya, ada beberapa kelompok, dan salah satunya ada namanya sporozoa, ya. Dan salah satunya jenisnya adalah ini, ya, Plasmodium. Nah, Plasmodium ini, ya, yang menyebabkan penyakit malaria ini, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, malariae, dan Plasmodium falciparum, ya, ini dia memiliki vektor, ya, atau hewan tempat dia tinggal, ya, yaitu jadi inangnya itu dia nyamuk dan manusia, ya, nyamuk dan manusia. Jadi kalau istilah kita manusia, maka pembawa penyakitnya itu adalah nyamuk, ya. Pembawa penyakitnya dalam hal ini istilah biologinya istilahnya vektor, ya, vektor pembawa penyakitnya itu. Jadi kan yang menyebabkan penyakit malaria kan Plasmodium, ya. Tapi kita kenalnya, oh, ini ada nyamuk menyebabkan penyakit malaria. Padahal sebenarnya nyamuknya hanya membawa, ya. Yang menyebabkan penyakitnya itu ya Plasmodium, ya, Plasmodium. Dalam hal ini Plasmodium 4 ini, ya, yang terkenal, falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium malariae, ya. Dan nyamuk yang membawa Plasmodium ini itu jenisnya tertentu, ya. Tidak semua nyamuk, tapi nyamuknya tertentu, yaitu nyamuk Anopheles, ya. Nyamuk Anopheles, dan nyamuk Anopheles yang bisa menularkan ini adalah nyamuk Anopheles betina. Kenapa kok harus betina, ya? Karena nyamuk yang menghisap darah manusia atau yang gigit manusia itu adalah nyamuk betina, ya. Bukan nyamuk jantan. Kalau nyamuk jantan dia tidak membutuhkan darah manusia. Darah itu dibutuhkan nyamuk untuk untuk memproduksi sel telur, ya. Jadi kan yang produksi sel telur kan nyamuk betina, ya. Kalau nyamuk jantan tuh kita nggak akan kita temui nyamuk jantan menggigit manusia. Kalau numpang
hinggap doang itu ada. Ya, tapi kalau untuk menggigit, menusukkan jarumnya, menusukkan mulutnya untuk menghisap darah itu enggak. Nyamuk jantan enggak. Ya, nyamuk jantan biasanya cuma numpang doang atau nganggu-nganggu nyenging gitu doang ya. Baik, kita mulai ya. Siklus hidup dari Plasmodium. Nah, jadi seandainya ya kita ada nyamuk ya, ini misalnya contohnya ada nyamuk yang mana nyamuk ini nyamuk Anopheles betina. Dan ternyata ya pas banget di nyamuknya ini terdapat bibit penyakit malaria yaitu Plasmodium ya. Jenisnya bisa ini ya, bisa falciparum, bisa vivax, bisa oval atau malariae ataupun tadi yang kena olesi ya. Nah, bentuk plasmodiumnya tadi ya itu dalam dalam bentuk namanya sporozoid ini ya. Nih dalam bentuk sporozoid. Kecil-kecil seperti ini ya. Nih ya, ini sporozoid namanya ya. Jadi sporozoidnya ini ada di saluran air liur nyamuk ya. Ada saluran air liur nyamuk atau salivanya nyamuk ya, saluran saliva nyamuk. Nah, ketika nyamuk itu menggigit kulit manusia ya, menggigit manusia, menusukkan jarumnya ke manusia ya, maka nanti sporozoid ini tadi ya, sporozoid ini kan salah satu fase hidup dari Plasmodium, ingat ya. Jadi jangan kita bayangkan sporozoid hewan sendiri apa organisme beda lagi, bukan ya. Tapi ini kita sedang berbicara tentang fase hidup dari Plasmodium. Nah, salah satunya sporozoid ya, bentuknya kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ketika tadi nyamuk gigit, plus apa sporozoidnya tadi itu keluar juga dari tubuh nyamuk ya, nanti nempel di permukaan kulit nyamuk dan ada kemungkinan nanti dia akan masuk ke dalam tubuh nyamuk ya melalui lubang yang tadi sudah ditusuk oleh nyamuk tadi ya. Jadi ketika sporozoid tadi masuk ke dalam tubuh nyamuk, ke dalam tubuh apa namanya manusia ya, otomatis nanti dia akan masuk ke dalam sistem peredaran darah ya, dan dia akan menuju sporozoid ini nanti akan menuju ke sel hati ya, ke sel hati ya, atau liver cell ya, sel hati. Nanti dia akan masuk ke dalam, menginfeksi ke dalam sel hati ya, menginfeksi sel hati. Nanti sel hati dia akan berkembang biak di dalam sel hati tersebut ya, sel hati ya, sel hati kita. Dan dia akan membentuk namanya schizon ya. Jadi di mana apa sporozoid ini sudah berkembang biak ya. Jadi banyak ya. Ini sama juga kita ambil dari siklus hidup yang lain ya. Sama sebenarnya ya. Ini cuma kita ambil dari sumber yang berbeda ya. Baik, kita kembali ya. Kita pakai ini saja. Sama saja sebenarnya ya. Nah, ketika dia sudah masuk ke sel hati dan dia berkembang biak di dalam sel hati, dia akan membentuk nama tadi schizon ya, schizon. Nah, nanti kemungkinan sel hati nanti akan sel schizon tadi akan pecah. Schizon tadi pecah ya. Schizonnya pecah, maka dia akan mengeluarkan tadi ya apa plasmodium tadi yang dalam bentuk bukan sporozoid lagi ya. Kalau sporozoid kan seperti ini ya, panjang-panjang seperti ini, tapi dia sudah berubah bentuknya ya. Berubah istilahnya menjadi merozoid ya. Nah, di sini ada. Kalau di sini kan tidak dikasih tahu ya istilahnya apa. Nah, tapi kalau yang di siklus ini disebutkan ya namanya merozoid. Nah, ini merozoid ya. Jadi yang awalnya tadi namanya sporozoid. Sporozoid masuk ya, nanti dia selnya berubah jadi skizon, skizonnya pecah. Jadi sporozoid tadi berubah menjadi merozoid ya. Nah, merozoid inilah nanti yang bisa masuk menginfeksi ke sel darah merah atau eritrosit ya. Nih, sel darah merah masuk dia ke sel darah merah ya. Jadi menyerang sel darah merah yang ada di darah merozoid tadi ya. Nah, itu nanti akan membentuk namanya tropozoid ya. Untuk tropozoid. Tropozoid ini nanti akan bisa dia ketika tadi merozoid ini masuk ke sel darah merah, maka nanti akan ada dua kemungkinan ya. Nanti dia akan membentuk kemungkinan yang pertama dia membentuk menjadi tropozoid dewasa ya, yang mana nanti akan berkembang biak di dalamnya membentuk skizon lagi ya. Untuk skizon lagi artinya ada jumlahnya ada banyak apa anakan lah bisa dibilang ya, anakannya plasmodium. Jadi banyak. Nah, nanti kalau sudah banyak jadi skizon nanti dia pecah. Ya, pecah menghasilkan apa? Menghasilkan merozoid lagi. Sama ya, menghasilkan merozoid lagi. Cuman bedanya tadi masuknya awalnya satu atau beberapa sedikit, ketika pecah jadi banyak. Karena dia berkembang biak jadi banyak di dalam sel ya.
Nah, ini ya ketika sel darah merah ini dipecah ya. Inilah yang sering menyebabkan sakit manusia ya, sel darahnya pecah. Termasuk sel hati pecah juga pasti ada efeknya ya ke tubuh. Nah, ini pecah ya, sehingga nanti terulang lagi ya, bisa masuk ke sel darah merah. Nah, kalau terjadi pengulangan seperti ini yang cukup riskan karena ketika pecah kan jumlah merozoitnya jadi banyak ya. Di sini udah banyak, di sini tambah banyak lagi. Ya, tambah banyak lagi dan bisa menyerang sel darah merah dalam jumlah yang lebih banyak ya. Kemudian ini bukan yang pertama ya. Jadi akan terjadi perputaran siklus seperti ini, yang pertama. Kemudian kemungkinan kedua, ketika merozoit itu masuk ke sel darah merah, ya, maka dia bisa jadi langsung dia berubah menjadi gametosit. Ya. Jadi nanti akan membentuk gamet, ada yang jantan, ada yang betina, ya, terbentuklah kelamin seperti ini ya nih. Ada yang jantan, ada yang betina. Ini bentuk kalau dia yang Plasmodium falciparum, tapi kalau yang bentuknya Plasmodium vivax, oval ataupun malariae, ya dia bentuknya agak bulat ya. Ini lebih bulat ya. Ini yang jantan, ini yang betina. Nah, ketika dia dalam bentuk gamet seperti ini, maka inilah nanti dia akan dia berada di darah kan, ini kan sel darah merah ya. Nah, ketika nyamuk ketika itu nyamuk menghinggap ke tubuh manusia, kemudian dihisap ya darahnya. Nah, bisa jadi ini masuk nanti ke dalam tubuh nyamuk ya. Masuk ke dalam tubuh nyamuk, nanti di dalam perut nyamuk ya. Di dalam perut nyamuk nanti baru dia akan gamet tadi kan ada yang jantan, ada yang betina ya. Jadi kalau istilahnya ada makrogamet ya, dan ada yang mikrogametosit ya. Kalau yang mikro ini yang jantan. Jadi mikro itu yang jantan, kalau yang makro itu yang betina ya. Sama sebagaimana kalau manusia kan ada dua, sel sperma, ada sel telur. Dan ukuran sel telur biasanya jauh lebih besar daripada sel jantan ya, apa sel sperma ya. Sama dalam hal ini. Jadi yang betina itu dia lebih besar, makanya disebut makro ya. Sedangkan yang jantan lebih kecil, disebutnya mikrogametosit. Kalau yang betina tadi makrogametosit karena betina ya, lebih besar. Nah, ketika dia nanti bergabung, gamet tadi yang jantan dan betina bergabung membentuk zigot ya. Nanti dia akan berkembang lagi menjadi ookinet namanya ya. Berkembang lagi ini proses di tubuh nyamuk ya, di midgut apa ususnya nyamuk gitu ya. Nah, kemudian ookinet nanti akan berkembang menjadi ookis ya. Nah, intinya jadi banyak nih nanti plasmodiumnya ya. Ookis ini di dalamnya terbentuklah sporozoid ya, yang banyak. Ketika ookis pecah ya, pecah maka sporozoidnya keluar. Nanti dia akan ngumpullah di saluran ludahnya nyamuk tersebut ya. Kemudian kalau nyamuknya gigit manusia lagi, nanti dia keluar dari saluran air liur tadi, saluran air liurnya nyamuk atau salivanya nyamuk. Ya, ini dan seterusnya begitu ya. Jadi inilah siklus hidup dari Plasmodium ya, siklus hidup dari Plasmodium falciparum ataupun vivax ataupun Plasmodium ovale ataupun Plasmodium malariae ya, yang merupakan penyebab dari penyakit malaria ya. Tapi kita perlu ingat ya, jangan terlalu takut. Ketika kita bicara seperti ini, bukan berarti ketika Plasmodium masuk otomatis langsung tubuh sakit. Tidak ya, tapi akan terjadi perlawanan terlebih dahulu. Karena di tubuh kita punya sistem imun, sistem kekebalan tubuh ya. Untuk terjadi perlawanan dahulu ya, nanti ketika kalah baru kita akan sakit ya. Tapi ini tentang siklus dari Plasmodium kita sudah tahu ya, kita pelajari ada istilahnya, pertama ada sporozoid ya, ada lagi namanya merozoid, ada lagi istilahnya skizon ya, ada tropozoid, ada lagi di sini namanya ookis ya. Ya, nih ookis, ada ookinet ya. Ini istilah-istilah yang terkadang keluar di soal. Jadi harus diperhatikan termasuk ini ya, makrogamet sama mikrogamet. Masih ingat ya, yang betina itu yang makro, yang besar, makro. Kalau yang mikro itu yang jantan. Baik ya, demikian pelajaran kita pada video kali ini tentang protista ya, khususnya tentang plasmodium ya. Semoga bermanfaat untuk sobat Kobi sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.